Setiap tahun selalu muncul tren diet yang baru, menu-menu yang baru dengan nama yang berganti-ganti dan juga bahkan sebagian aturannya makin ekstrim. Tapi dengan berjalannya waktu, sebagian besar kemudian hilang begitu saja. Tapi ada satu pola makan yang bertahan, bahkan bukti-bukti ilmiahnya makin kuat sehingga direkomendasikan di dalam hampir semua panduan internasional. Ini bukan menu yang berdasarkan industri saja atau berdasarkan tren, tetapi merupakan diet yang telah dipraktekkan di dalam budaya masyarakat selama ratusan tahun. Ini adalah diet Mediterania. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dimengerti, bersama dengan saya, Dr. JJ. Banyak orang yang bertanya, Dok, diet apa sebetulnya yang paling baik buat jantung? Nah, ini ada satu rekomendasi, satu diet yang bukan diet yang ekstrim, bukan diet yang banyak aturan, dan juga bukan diet yang untuk program jangka pendek untuk penurunan berat badan dalam waktu singkat. Ini diet yang bisa kita lakukan seumur hidup, diet yang sudah teruji selama ratusan tahun dan sudah dibuktikan dalam berbagai bukti-bukti ilmiah. Nah, ini akan kita bahas hari ini, namanya diet Mediterania. Saya beri judul diet Mediterania atau sering disebut sebagai Med Diet. Apakah ini merupakan diet terbaik untuk jantung? Yang saya maksudkan terbaik maksudnya adalah diet yang paling sering direkomendasikan, paling teruji dengan berbagai penelitian, dan paling bisa bertahan untuk dipraktikkan seumur hidup. Diet Mediterania ini bukan satu diet yang dirancang oleh para ahli untuk menangani pasien jantung, bukan. Diet ini sudah dipraktekkan di dalam budaya masyarakat di daerah Mediterania, yaitu tepatnya di Yunani, di Italia, dan di Spanyol selama ratusan tahun, ya, bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Awalnya tidak mendapatkan perhatian, tetapi kemudian pada tahun 1950 ada penelitian yang disebut sebagai Seven Countries Studies, itu meneliti 7 negara dengan pola makan yang berbeda, lalu dilihat seberapa banyak yang berisiko kena penyakit jantung koroner, lalu didapatkanlah bahwa yang dietnya menggunakan diet Mediterania, waktu itu namanya belum diet Mediterania, tapi karena ditemukan di daerah Mediterania maka diberi nama itu, ya. Jadi di daerah Yunani, Spanyol, dan Italia itu kemudian didapatkan bahwa di daerah situlah dengan pola diet itu ternyata angka penyakit jantung koronernya paling rendah. Nah, kemudian diet ini mendapatkan perhatian dan pada tahun 1990 dilakukan penelitian lanjutan yaitu Lion Diet Heart Study. Pada penelitian ini orang-orang yang sudah sakit jantung kemudian dibagi 2 kelompok lalu diberikan diet. Yang kelompok pertama adalah diet sesuai dengan diet Mediterranean. Kelompok yang kedua juga diet yang baik tetapi bukan diet Mediterania. Diet yang dianjurkan untuk pasien jantung pada waktu itu dan ternyata hasilnya pasien-pasien yang dietnya diet Mediterania kemudian ternyata kejadian ulang serangan jantung, kejadian meninggalnya lebih rendah. Lalu tahun 2013 dilakukan penelitian lebih dalam lagi, Predimed Study. Pada studi ini orang-orang yang belum punya sakit jantung tetapi memiliki resiko tinggi. Dibagi 2 kelompok, lalu diberikan yang satu kelompok diberikan diet Mediterania, satu kelompok diberikan diet standar. Dan ternyata yang diberikan diet Mediterania itu angka kejadian sakit jantung dan stroke-nya lebih rendah. Dari situlah kemudian diet Mediterania kemudian dimasukkan di dalam panduan-panduan atau guideline kesehatan internasional sampai sekarang. Nah, hal pertama yang perlu kita luruskan tentang Med Diet ini adalah bahwa ini bukan diet yang ekstrim pantangan. Bukan diet rendah karbo, bukan diet rendah lemak, bukan diet rendah protein. Ini bukan diet yang banyak aturan, banyak hitung-hitungan, banyak pantangan. Ya, ini juga bukan diet untuk ada tujuan program jangka pendek menurunkan berat badan tertentu, bukan. Ini diet yang sederhana sebetulnya dan hanya menekankan pada makanan-makanan apa yang sering dimakan atau kita sebut regularly atau daily basis, ya.
bisa tiap hari atau sering dimakan, makanan-makanan apa yang dimakan in moderation. In moderation ini boleh sekali-sekali dimakan, lalu makanan apa yang dimakannya jarang-jarang, yaitu makanan yang to be limited. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja jenis-jenis makanan yang dianjurkan di dalam Mediterania ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada makanan-makanan tadi, saya akan bahas tentang tulang punggung dari MAD diet ini, yaitu yang disebut sebagai EVO ya, atau EVOO atau extra virgin olive oil. Ini adalah lemak yang dipakai di dalam MAD diet. Jadi prinsipnya di dalam MAD diet ini bukan rendah lemak, tetapi mengganti lemak yang dipakai dengan EVOO, yaitu extra virgin olive oil. Apa itu? Ini adalah sebetulnya olive oil ya, teman-teman tahu ini adalah minyak zaitun. Minyak zaitun itu adalah asam lemak tak jenuh ya, yang tunggal tapi, atau kalau dalam singkatan bahasa Inggrisnya MUFA, mono unsaturated fatty acid ya. Dan ini dianggap sebagai salah satu lemak tak jenuh yang terbaik dalam artian stabil dan juga efeknya terhadap kesehatan jantung ini paling baik. Perbedaannya olive oil dengan EVOO adalah bahwa si EVOO ini adalah perasan pertama dari zaitun tersebut yang tidak dilakukan lagi proses kimiawi atau pemanasan yang berlebihan. Sehingga ini dianggap sebagai minyak zaitun yang sangat murni, lemak-lemaknya masih terjaga, bahan-bahan kimiawinya masih terjaga, termasuk polifenolnya. Ya, kalau sudah olive oil yang biasa itu polifenolnya dikatakan sudah sangat sedikit sehingga efek atau manfaatnya menjadi jauh lebih kecil daripada EVOO ini. Ini adalah lemak yang dipakai di dalam penelitian-penelitian dengan menggunakan MAD diet ini. Jadi mereka bukan hanya menggunakan minyak zaitun, tapi EVOO yang dipakai di dalam penelitian-penelitian yang kita sebutkan tadi, baik PREDIMED maupun Lion Diet Heart Study tadi. Ya, dan kalau kita mau menggunakan MAD diet maka disarankan kita minyaknya pakai EVOO. Nah, memang ini cukup masih jarang digunakan di Indonesia dan penggunaannya juga masih mungkin untuk sebagian orang agak ragu-ragu. Di dalam diet di Mediterania di daerah sana mereka memang tidak jarang sekali goreng-menggoreng ya. Jadi minyak ini tidak bisa digunakan untuk goreng atau untuk deep fried karena akan rusak. Tetapi untuk dressing, untuk memasak yang tumis, yang ringan itu dikatakan masih bisa dipakai. Dan tentu saja untuk di Indonesia kita bisa memakainya. Berapa banyak dalam penelitian-penelitian ini digunakan? Mereka menggunakan 2-4 sendok makan. Nah, kalau misalnya kita belum terbiasa dengan minyak ini, disarankan bisa mulai dengan takaran yang sedikit saja, mungkin setengah sendok, 1 sendok, mulai menggunakan di dalam pola makan kita sehari-hari. Jadi itu EVOO adalah yang pertama harus diperhatikan, minyak yang dipakai di dalam seluruh diet mereka. Nah, yang berikutnya kita bahas makanan apa yang menjadi makanan yang disarankan untuk dikonsumsi secara regular atau sering ya. Untuk yang paling utama adalah harus ada sayur dan buah ya, atau kita kenal namanya plant forward. Jadi ini pola makan yang berbasiskan harus ada tumbuhan. Ya, sayur harus setiap kali makan ada, lalu buah juga setiap hari harus ada dan buahnya buah utuh, bukan di jus. Kemudian untuk karbo dalam jumlah yang wajar ya, sedang-sedang, tidak banyak, dan itu diizinkan di dalam MAD diet ini, bisa nasi, bisa kentang, bisa ubi, singkong, gandum yang utuh, tapi disarankan tentu yang masih utuh dengan ada seratnya. Kemudian untuk protein juga disarankan setiap hari dan basis proteinnya adalah untuk nabati, tahu, tempe, biji-bijian, dan kalau pilih dari hewani yang disarankan adalah ikan, ya ikan 2-3 kali seminggu. Kemudian untuk lemaknya, nah itu tadi kita sarankan pakai minyak EVOO. Ini menjadi sumber lemak untuk menggantikan lemak jenuh. Nah, kalau piring kita kurang lebih setiap harinya sudah berisi bahan-bahan makanan ini, maka sebetulnya kita sudah mengarah ke MAD diet. Nah, yang berikutnya adalah makanan yang boleh dikonsumsi in moderation. In moderation ini berarti sekali-sekali ya.
Ini katakanlah kayak 2-3 kali dalam seminggu. Nah ini yang di dalam MAD diet yang direkomendasikan misalnya telur, unggas ya atau ayam, kemudian produk dairy ya, susu, yogurt, keju dalam jumlah yang kecil masih boleh. Kemudian untuk roti, gandum, yang olahan ini masih diizinkan untuk diet MAD diet ini untuk moderation, mungkin 2 kali seminggu seperti itu. Nah yang terakhir, yang limited, yang jarang dimakan, katakanlah seminggu sekali atau kurang dari itu ya, 2 minggu sekali, ini adalah daging merah, kemudian gorengan, ya, kemudian daging-daging olahan, nugget, sosis itu semua sebaiknya jarang ya. Kemudian minuman manis, ini harus jarang ya. Kemudian ultra processed food ini jarang. Jadi kalau di MAD diet ini tidak ada makanan yang seperti larangan yang saklek gitu, nggak boleh. Nggak ada yang kalau makan ini dosa ini, kira-kira nggak ada yang begitu. Tetapi semua diatur sehingga makanan-makanan yang dituliskan di sini adalah harus jarang. Jadi tidak boleh menjadi satu kebiasaan pola makan sehari-hari. Ya, jelas ya? Nah, saya kira sudah jelas tentang MAD diet ini, sederhana sekali. Ini adalah pola makan yang tidak banyak aturan. Yang penting teman-teman memahami apa yang boleh sering dimakan, sering ada di piring kita sehari-hari, apa yang sekali-sekali itu 2-3 kali dalam seminggu, dan apa yang jarang boleh kita makan. Bukan tidak boleh, kalau kita kepingin sekali-kali makan gorengan tapi mungkin 2 minggu sekali ya, atau yang manis-manis sekali-sekali ya 2-3 minggu sekali gitu. Itu tetap boleh, tetapi yang intinya yang daily-nya harus kita penuhi setiap hari ya. Dan lemaknya tulang punggungnya adalah extra virgin olive oil. Nah, saya yakin kalau untuk di Indonesia mungkin baru sedikit yang menggunakan ini, satu karena biaya, yang kedua karena keterbatasan, dia tidak bisa dipakai untuk menggoreng. Teman-teman kalau mau melakukan diet Mediterania ini bisa bertahap, tidak perlu sampai semuanya diganti ya. Mulailah dengan sayuran ada setiap kali makan, lalu tambah dengan buah, jangan di jus, kemudian gorengannya dikurangi dan sebagian besar diberi dengan EVOO ya, mungkin bisa mulai dengan setengah sendok, 1 sendok, kalau bisa nanti pelan-pelan ditambahkan. Kalau masih mau gorengan, untuk menggorengnya tentu tidak menggunakan EVOO, tapi tetap menggunakan minyak yang tropikal, minyak kelapa, minyak sawit masih bisa, tapi jarang gorengannya ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Teman-teman yang senang dengan edukasi kesehatan seperti ini, boleh subscribe Seputar Jantung, di-share kepada teman-teman yang lain, dan kita akan berjumpa kembali dalam episode video berikutnya. Salam jantung sehat.